Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Mobile Computing yang beranggotakan saya sendiri Kristi Graciela, lalu ada rekan saya Najla Olivia dan dia Mas Chandra Susanto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang sudah kami buat yang berjudul aplikasi absensi digital. Untuk pertama-tama di sini ada database, ada kelas abstrak utama database yang mendefinisikan entitas atau model databasenya sebagai table, dan ada DAO atau database DAO sebagai interface untuk operasi database seperti insert, update, dan delete. Lalu yang kedua ada database client. Di sini ada kelas singleton untuk inisialisasi database yang menggunakan room database builder, dan database ini diberi nama absensi_db. Saat aplikasi ini memerlukan database client get intense context ini akan dipanggil, dan sebelum lalu untuk akses database-nya ini, di sini ada DAO untuk melakukan operasi pada table. Lalu selanjutnya ada model database. Di sini kami menggunakan model database string, ada nama, ada tanggal absensi, ada nama, foto selfie, tanggal, lokasi, dan keterangan. Lalu untuk di sini juga kami menggunakan absensi activity. Absensi activity ini ada komponennya itu ada kamera dan foto selfie untuk mengambil foto menggunakan kamera dan menyimpannya sebagai file. Lalu di sini ada lokasi untuk menggunakan GPS, mendapatkan lokasi terkini, ada tanggal absensinya untuk memilih tanggal menggunakan data picker. Lalu ada input datanya, pengguna itu dapat mengisi nama, keterangan, dan lokasi. Lalu ada upload data, datanya di view model. Di sini ada komponen onCreate yang menampilkan dialog tanggal untuk mengakses lokasi, fitur kamera, mengatur tombol untuk mengirim data. Lalu ada set current location untuk mendapatkan lokasi terkini pengguna. Lalu di sini ada set init layout untuk menginisialisasi layout yang awal dan untuk menampilkan dialog ketika pengguna itu memilih input tanggal gitu. Lalu di sini ada set upload data yang untuk mengecek apakah semua data itu telah diisi. Jika lengkap, data akan dikirim ke absen view model untuk diproses. Lalu ada create image file yang untuk membuat file sementara di folder DSIM untuk menyimpan foto yang diambil di kamera. Kemudian ada convert image, ini untuk menggunakan exit interface dan pengguna mengambil foto dengan kamera. Kemudian ada permission handling yang menggunakan Dexter untuk memeriksa izin saat menggunakan kamera, GPS, dan untuk penyimpanan lainnya. Kemudian ada on option item selected, ini untuk menangani tombol ketika pada toolbar untuk menutup aktivitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya di folder history itu ada history activity. Yang pertama akan saya jelaskan. Itu pertama ada import dulu buat import kelas sama pustaka yang dibutuhin kayak UI, lifecycle, recycle view, dan lain-lain. Terus pertama ada class yang history activity itu buat ngimplementasiin antarmukanya. Terus ada variable global yang model database list. Itu list mutable untuk nyimpan data dari model database-nya. Terus kalau yang history adapternya untuk adapter untuk menampilkan data di recycler view. Terus ada history view model, itu view modelnya untuk ngatur logika datanya. Terus ada function on create, itu dimulainya gini, dia mulai layout dari layout activity underscore history, terus dia manggil set init layout buat menginisialisasi layoutnya, terus dia manggil set view model baru untuk ngehubungin sama view modelnya. Terus ada function yang set init layout, itu yang baris 1-5 dia ngatur toolbar. Terus kalau baris 6 dia buat nyembunyiin text not found pada tampilan awal. Terus buat baris 8-12 dia ngatur recycler view-nya. Terus ada function set view model, dia yang baris ke-1, dia menghubungin history view model ke activity-nya. Terus baris 2-11 dia ngamatin perubahan di data laporan. Kalau kosong dia nampilinnya not view dan nyembunyiin di recycler view. Kalau ada data dia nampilin recycler view dan nyembunyiin data text not found. Terus ngupdate data lagi sama data yang terbaru. Terus ada function on delete, dia buat implementasiin metode dari history adapter callback untuk ngapus item. Dia membuat dialog konfirmasi penghapusan. Terus kalau penggunanya milih ya hapus, data akan dihapus berdasarkan UID melalui delete data by ID. Terus dia bakal nampilin notifikasi toast. Lalu kalau pengguna milih batal, dia dialog akan tertutup tanpa aksi. Terus buat yang function on options item selected itu buat nanganin klik pada item menu yang kalau jika tombol kembali ditekan
yang Android RID Home itu, activity akan ditutup menggunakan finish. Nah, selanjutnya buat yang history adapter itu sama, pertamanya ada importnya juga. Terus buat kelas yang pertama ada history adapter, dia adapter untuk recycler view juga yang nampilin data dari model database. Ada parameter M context, ada parameter model database sama M adapter callback. Terus ada function set data adapter, dia ngisi ulang data dalam adapter dengan list baru yang items itu dan memberitahukan recycler view untuk memperbarui tampilan. Terus ada function on create view holder, dia buat tampilan item view holdernya dengan layout list history absent. Terus ada yang function on bind view holder, dia buat meningkatkan data ke tampilan. Yang TV nomor dia nampilin ID data, TV nama buat nama pengguna, TV lokasi buat lokasi absensi, terus TV absent time buat tanggal dan waktu, dan statusnya yang absen masuk, absen keluar. Terus ada yang foto selfie pengguna juga, selfie foto pengguna juga pakai yang glide. Terus ada ngubah tampilan warna absensi berdasarkan status. Kalau absen masuk itu hijau, kalau absen keluar itu merah. Ya, kalau izin dia biru. Terus ada function get item count, dia buat ngembaliin jumlah item dalam model database. Terus ada class viewholder, dia ngedeklarasiin elemen-elemen layout dari list history absent yang akan digunakan untuk setiap itemnya. Terus ada yang klik CV history itu buat ngambil data berdasarkan posisi item yang diklik. Terus ada yang on delete buat nanganin aksi yang history adapter callback. Terus ada yang interface, nah itu buat callback buat nanganin di paling bawah. Nanganin aksi tertentu kayak ngapus item, terus pakai metode on delete, dipanggil saat pengguna mengklik item di recycler view. Oke, lanjut ke yang login activity ya. Di situ ada kelas login activity, itu activity-nya buat nanganin proses login. Terus ada variabel-variabelnya kayak session login, str nama, sama request permission. Terus ada metode on create, dia manggil fungsi yang set permission buat meriksa sama meminta izin lokasi, terus set init layout buat menginisialisasi sesi login, validasi login, dan menangani klik tombol login. So, ada function set permission, dia buat memeriksa izin lokasi juga, dia ngecek izinnya pakai akses find location sama akses course location. Jika belum diberikan, meminta izin menggunakan activity compat .request permissions. So, ada function set init layout, dia meriksa status login menggunakan session login untuk ngecek apakah pengguna udah login sebelumnya apa belum. Kalau udah, langsung diarahin ke main activity. Terus ada tombol login juga buat ngambil input nama dan password dari pengguna. Terus untuk yang function on request permission result, itu buat nanganin hasil permintaan izin. Kalau diberikan izin, hasil si package manager .permission-nya itu, maka activity akan memuat ulang. Terus ada function on activity result, dia itu placeholder untuk nanganin hasil dari activity lain. Nah, pada saat ini tuh nggak ada logika tambahan di dalamnya. Udah sekian, lanjut ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada file main activity. Di file main activity ini ada kelas main activity app compat activity. Ini sebagai turunan dari app compat ini yang merupakan komponen activity dalam aplikasi Android. Kemudian ada properti kelasnya itu ada let init var title, ini string. Terus ini digunakan untuk menyimpan judul dari jenis absensi. Jadi let initnya itu berarti variabel untuk inisiasi nanti sebelum digunakan. Kemudian ada let init var session login. Ini digunakan untuk mengelola sesi login pengguna melalui kelas session login yang sebelumnya tadi. Kemudian ada metode on create. Ini ada set content view layout activity main. Ini untuk mengatur layout file di XML. Ini di file XML sebagai tampilan untuk main activity. Kemudian ada set init layout. Ini untuk menginisialisasi layout dan mengatur logika tombolnya. Jadi bisa dilihat di sini ada CV absen masuk, CV absen keluar. Ini tombol-tombolnya absen masuk, absen keluar, terus perizinan, terus ada CV history. Kalau ini tombol untuk jika kita klik dia keluar history perabsenan tadi yang di atas. Terus kemudian ada image logout set on click listener. Ini juga tombol, jadi dia tuh kayak yakin, maksudnya kayak keluar atau masuk batal iya atau tidak, kayak gitu. Kemudian selanjutnya di file absent view model. Ini import-importnya.
Terus ini ada kelas absen view model. Ini untuk mewarisi Android view model dan mendapatkan konteks aplikasi melalui konstruktor. Terus di sini ada database DAO, app database. Ini maksudnya instance. Jadi database ini instance dari database DAO yang paling atas tadi, file di atas. Nah, instance ini diambil melalui function get client. Get instance, get client ini nih. Nah, import ini. Kayak gitu. Selanjutnya ini untuk bagian database saja. Jadi file data yang ada di database kayak foto selfie, foto, nama-nama, tanggal, lokasi itu diambil dari situ. Kemudian ada history view model. Nah, untuk kelas history view model ini digunakan untuk membuat view mana sih? Ini ada kelas history view model. Ini bertanggung jawab untuk menghubungkan data dengan antar muka pengguna dan memastikan data tetap ada meskipun UI-nya sedang berputar atau di restart. Oke, mungkin ini untuk file layoutnya, bagian absen seperti ini, history, login, ini mainnya, dan ini history absennya. Kita udah bisa demo kali ya, bentar. Share screen. Ini untuk aplikasinya. Misalkan kita masukkan nama. Nah, ini dia aplikasi absensi. Jangan lupa nyalakan GPS agar lokasi terlacak. Jadi sebelum itu, kita nyalakan GPS terlebih dahulu. Kita mungkin masuk contoh absen masuk. Nama. Biasanya lokasi ini akan terisi otomatis. Ambil. Ya, karena ini lokasinya belum otomatis keisi ya, jadi dia tidak akan bisa masuk. Tuh, ups, Anda belum absen hari ini karena lokasinya belum ada. Tapi kalau kita tunggu, mungkin bisa kita reload dulu. Nah, sekarang udah ada lokasinya, kita masukin ulang lagi. Jadi, sebelum absen, diharapkan sudah menyalakan GPS. Kita absen ulang. Ini masuk. Nah, laporan Anda terkirim. Kita lihat di riwayat. Maka hadir di AMS di lokasi segini, waktu absen jam segini, dan waktunya ya, jam 4:55. Begitu pula untuk absen keluar, mungkin keterangannya nanti bisa hadir atau bisa diganti sudah masuk. Untuk perizinannya, ini bisa di waktu untuk kedepannya. Kayak gitu. Oke. Mungkin sekian demo aplikasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Oke. Terima kasih. Sekian presentasi aplikasi absensi digital dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.